Nah, yang berikutnya, gangguan berikutnya itu schizophrenia. Schizophrenia itu yang biasa orang bilang ya, itu yang orang taunya gangguan jiwa ya schizophrenia, yaitu tadi ada gejalanya itu dia memang ada gangguan dari proses pikirnya, dari persepsinya, suasana perasaannya, perilakunya. Nah, ini dia mengalami halusinasi. Halusinasi itu tadi bisa dengar suara-suara, lihat bayang-bayang, terasa ada yang jalan di badannya, sesuatu yang tidak sesuai, yang padahal nggak ada. Lalu bisa juga dari proses pikir, dia yakin ada yang namanya waham, dia merasa dia orang penting, itu namanya waham kebesaran, atau dia merasa sangat ketakutan, dia merasa orang mau jahat sama dia, dan dia sangat yakin dengan itu namanya waham paranoid, dan ada berbagai waham yang lain. Juga bisa kalau kognitifnya konsentrasinya terganggu, perilakunya juga jadinya bizar, aneh, tanda kutip, jadi nggak biasa. Nah, seperti itu. Karena tadi dia realitasnya terganggu, dia nggak bisa melihat yang mana yang benar, mana yang hanya bagian dari gejalanya dia. Tapi balik, kalau kita ada keluarga yang mengalami hal seperti ini bisa ditangani gitu. Jadi dengan pengobatan yang cepat dan pengobatan yang tepat dan cepat dan segera, maka maaf ada salah-salah ketik. Jadi maka individu ini akan dapat kembali berfungsi. Kita punya banyak pasien yang dia kembali kerja, kembali kuliah sampai selesai, akhirnya punya usaha sendiri. Tapi memang terus dipantau, ya. Lalu nih yang paling banyak gangguan tidur. Ini saya kasih yang kenapa gambarnya Garfield, karena supaya ingat bahwa gangguan tidur itu nggak hanya nggak bisa tidur, tapi bisa juga tidur yang berlebihan. Ya, jadi intinya gangguan tidur itu semua gejala yang terganggu kualitas maupun kuantitas tidurnya, serta mengganggu fungsi individu ini saat terjaga. Apakah jadinya lebih sering ngantuk, jadinya nggak konsentrasi, jadinya sensi, tenggal bacok gitu misalnya. Nah, itu salah satu adalah bagian dari gangguan tidur. Nah, yang paling sering memang insomnia. Jadi kalau insomnia itu dia sulit untuk memulai tidur, terus kalau pas udah bisa tidur jadi gampang terbangun, atau bangunnya jadi lebih cepat di pagi hari, jam 3 pagi udah bangun terus nggak bisa tidur lagi gitu. Terus kualitas tidurnya buruk, jadi pas dia bangun itu nggak dalam keadaan segar dan bangun tadi. Jadi dan akhirnya mengganggu aktivitasnya secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang bisa jadi buat kuncinya. Apakah Anda membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk jatuh tidur? Apakah terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur kembali? Dan bangun lebih cepat dari yang diharapkan? Dan apakah sehari-hari mengalami kelelahan? Suasana perasaannya jadi nggak enak, bisa mood swing, bisa ngantuk, kurang energi. Padahal Anda sudah kasih waktu setidaknya 7 jam untuk tidur. Dan apakah sebenarnya Anda sudah tidur dalam suasana yang aman, nyaman, redup atau gelap, sunyi, yang memungkinkan Anda untuk dapat tidur dengan baik. Kalau misalnya nggak bisa tidur karena berisik banget gitu, saya kebetulan nginepnya lagi di pinggir kereta dan itu keretanya lagi sering banget malam misalnya gitu, atau lagi ada proyek pembangunan dekat rumah saya, nah itu kita nggak bisa anggap itu sebagai gangguan tidur, ya. Nah, gangguan-gangguannya tadi sudah selesai yang sering nih, yang lebih sering kita temukan. Sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melakukan pemeriksaan sendiri lagi. Ini namanya screening singkat dan sederhana. Jadi ada 8 pertanyaan, ada 10 pertanyaan, jawabannya cuma iya dan tidak. Yang pertama, merasa khawatir atau takut berlebihan. Yang kedua, merasa gelisah atau tidak dapat duduk tenang. Ini sama ya dalam 2 minggu terakhir. Yang ketiga, mudah berkeringat dingin, berdebar atau gemetar. Merasa murung atau mudah sedih. Kehilangan minat atau ketertarikan terhadap aktivitas sehari-hari. Sulit berkonsentrasi. Perasaan mudah lelah. Gangguan lambung, sakit kepala, keluhan fisik yang berkepanjangan, mengalami ketakutan atau mempunyai pikiran yang tidak masuk akal, misalnya seperti merasa ada yang mencelakai, curiga, ada orang-orang yang membicarakan, kayaknya tiap ketemu orang, nih orang ngomongin saya deh, ini orang ngomongin saya deh, misalnya gitu. Melihat bayangan atau mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya, jadi kita mendengar suara tapi orang bilang enggak, seperti itu. Atau menggunakan alkohol atau narkoba atau nafza. Apakah sudah semua? Oke, misalnya sudah,
Udah ya, kan tinggal dilihat aja jawabannya ya dan tidak. Nah, kalau di antara teman-teman di soal nomor 1 sampai 7 ada yang menjawab iyanya lebih dari 3, itu berarti mungkin teman-teman ada mengalami gambaran cemas atau depresi. Nah, kalau di angka 8 sampai 10 salah satu saja ada yang jawabannya ya, berarti teman-teman ada juga mengalami gangguan mental seperti psikotik atau penyalahgunaan zat. Jadi patokannya kalau tadi 1 sampai 7 lebih dari 3, berarti memang teman-teman perlu untuk konsultasi ke tenaga profesional. Nah, untuk di 8 atau 10, 8 sampai dengan 10, 8, 9, atau 10, salah satu saja menjawab ya, maka itu alarm bahwa teman-teman memang harus konsultasi ke tenaga profesional. Ya. Lalu berikutnya tadi yang swab periksa yang tadi GAD yang pertama. Tadi dicoba dihitung total skornya. Kalau skor totalnya lebih dari 5, kalau kurang dari 5 berarti itu hanya gejala kecemasan keseharian saja, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 5, maka teman-teman sudah kita bilang mengalami gejala kecemasannya sudah ya tarafnya ringan. Kalau lebih dari 10, maka sudah sedang. Kalau lebih dari 15, maka gejala kecemasannya berat. Ini yang depresi tadi, gejala depresi. Kalau skornya antara 5 sampai 9, maka sudah ada gejala depresi ringan. Kalau 10 sampai 14, maka gejalanya relatif sedang. Sedangkan kalau 15 sampai 19 itu sedang berat. Kalau 20 sampai 27 maka berat. Nah, jadi setelah ada jawaban tadi, jadi mau mesti kemana? Ke psikolog atau ke psikiater? Nanti Mas Firman akan ini ya, akan mengklarifikasi juga. Jadi pertama kita harus bedakan dulu psikolog sama psikiater itu bedanya apa? Bedanya kalau psikiater maka dia adalah latar belakang pendidikannya adalah latar pendidikan dokter yang kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Sedangkan kalau psikologi maka psikolog maka latar belakang pendidikannya adalah psikologi, lalu dia akan mengambil psikologi klinis ya. Lalu main duty-nya apa, tugas utamanya apa? Kalau psikiater biasanya kita tuh diajarkan untuk lebih mengidentifikasi gangguan-gangguan jiwa tadi, mendiagnosis. Biasanya kita rule out nih, dia bukan gangguan jiwa, dia bukan gangguan ini, bukan gangguan, kita biasa singkirkan dulu gangguan fisiknya apa. Karena tadi gangguan fisik sendiri memang ada gangguan fisik yang gejalanya adalah seperti gangguan jiwa. Lalu kalau di psikolog maka dia main duty-nya adalah supporting, jadi lebih ke penguatan dari fungsi dari si individu itu. Mas Firman nanti minta tolong kembali penjelasannya untuk terkait yang di sini. Lalu kalau psikiater maka dia bisa meresepkan obat-obatan psikiatri. Kalau psikolog tidak, walaupun di beberapa negara ada psikolog klinis yang memang kalau nggak salah di beberapa negara Eropa, kalau psikolognya sudah menjalani training untuk psikofarmaka, maka dia bisa meresepkan obat-obatan tertentu. Nah, kalau psikiater biasanya terkait berikatannya dengan rumah sakit. Kalau psikolog bisa rumah sakit, bisa enggak. Gitu. Lalu kita kemana dong? Nah, utamanya sebenarnya intinya kalau tadi skornya ada yang atau merasa udah mengalami nih namanya walaupun skornya nggak memenuhi tapi merasa ini udah jadi tekanan nih, udah jadi distress dan udah mulai mengganggu fungsi, maka yang paling utama adalah cari bantuan ke siapapun, mau ke konselor, mau ke kawan terdekat dulu atau keluarga terdekat dulu, lalu ke konselor. Kalau konselor itu biasanya peer, saya dari biasanya orang-orang tanpa latar belakang pendidikan kesehatan tapi terlatih seperti itu. Lalu bisa dokter umum, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Jadi ke siapapun, yang penting cari bantuan. Reach out dulu untuk bantuan. Nah, kalau untuk gangguan jiwa yang membutuhkan terapi obat, maka itu akan lebih ke psikiater. Yang butuh terapi obat itu apa? Tadi, kalau distres atau disfungsinya sudah sedang sampai berat gitu. Karena kalau ringan biasanya kita memang tidak, walaupun ke psikiater, biasanya kita nggak akan memberikan obat. Bipolar itu sampai saat ini harus dengan obat. Karena apa? Karena bipolar dan skizofrenia untuk faktor penyebabnya
yang dominan adalah faktor penyebab biologis. Walaupun kayak skizofrenia kita udah mulai ada peta genetiknya seperti apa. Untuk bipolar masih belum, tapi gambaran biologisnya sudah jelas. Nah, kalau pada gangguan-gangguan seperti itu, bisa ke psikiater. Bisa ke psikolog nggak? Bisa, karena bagaimanapun gangguan-gangguan itu tidak hanya butuh obat saja, tapi juga butuh psikoterapi. Dan psikolog bisa melakukan psikoterapi. Biasanya kalau gitu kita akan pegang bareng psikolog dan psikiaternya. Lalu adanya penyakit medis penyerta. Kalau adanya penyakit medis penyerta, maka kita bisa pikirkan ke psikiater dulu. Kenapa? Kita pastikan bahwa gejala-gejala itu bukan bagian dari penyakit medisnya. Dan juga apabila membutuhkan konsul ke dokter-dokter bagian lain, maka komunikasinya akan lebih mudah. Biasanya seperti itu. Karena kan tadi institusinya biasanya satu institusi itu di rumah sakit. Lalu juga pikirkan ketersediaan tenaganya. Kita ada di mana, yang ada dekat kita apa. Kalau emang adanya psikolog, ya psikolog. Kalau adanya psikiater, padahal kita sebenarnya ringan, tapi yang ada psikiater, ya udah psikiater aja dulu gitu. Yang penting reach out-nya dulu. Lalu pertandingkan waktunya, biaya. Biaya termasuk karena di cover BPJS atau enggak, di cover sama asuransi kesehatan di kantor atau enggak. Seperti itu. Kemampuannya seperti apa, kemampuan finansial kita seperti apa. Jangan sampai itu jadi menambah stresor baru lagi buat kita. Lalu balik nyamannya gimana? Kalau rasanya, oh saya kayaknya sedang sih, tapi enggak, saya nggak mau ke psikiater, saya mau psikolog, ya nggak apa-apa, yang penting nyaman aja dulu. Gitu. Dan jangan lupakan tadi tujuan utamanya adalah mencapai sehat jiwanya tadi. Jadi mau kemanapun, yang penting reach out dan mencapai sehat jiwanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Tadi mau nambahin sedikit, sebenarnya nggak nambahin sih. Jadi Yang emang tadi tuh kalau si psikolog mana kue bolunya kue bolu, boleh di stop sorry